Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri, NIM 1814090067. Saya Ade Masriani, NIM 181410900072. Saya Silvani Alisa Putri, NIM 181410900057. Perkenalkan, nama saya Rohaza Mesardi, NIM 1814090054. Perkenalkan, nama saya Nadia Silviani, NIM 1814090060. Saya Zela Ardenia, NIM 1814090061. Nama saya Ririn Syaputri, NIM 1814090075. Saya Rizka Gusmayanti, NIM 1814090060. Saya Miranda Oktavia, NIM 1814090059. Nama saya Tania Permata Etsanti, NIM 1814090074. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang audiovisual. Secara sederhana, audiovisual itu diartikan sebagai media yang memiliki unsur gambar dan unsur suara. Jenis media ini cenderung memiliki kualitas yang lebih baik karena melibatkan dua unsur yang saling melengkapi. Unsur tersebut yakni unsur melihat dan unsur mendengar. Jenis audiovisual dibagi ke dalam dua jenis, yaitu audiovisual murni dan audiovisual tidak murni. Yang pertama, jenis audiovisual murni meliputi audiovisual yang menyampaikan unsur gambar bergerak dan juga suara yang berasal dari sumber tertentu. Beberapa contohnya ialah film dan televisi. Selanjutnya, audiovisual tidak murni. Julukan lain dari audiovisual tidak murni adalah diam. Pasalnya, jenis audio ini bisa juga menampilkan suara namun dengan gambar yang diam. Adapun ciri-ciri umum audiovisual, yang pertama, menyajikan virtual yang dinamis atau selalu berubah dan bergerak. Yang kedua, representasi fisik dari sebuah gagasan yang real atau abstrak. Yang ketiga, diterapkan dengan cara yang telah digunakan oleh perancang sebelumnya. Yang keempat, dikembangkan berdasarkan pada prinsip psikologis kognitif. Nah, dari materi kali ini tentang audiovisual, kami dari kelompok 3 mengangkat judul tentang sejarah kolonialisme yang ada di Padang dan juga Mungko-Mungko. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan tujuan kolonialisme, pengertian kolonialisme, dan latar belakang kolonialisme. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang tujuan kolonialisme. Tujuan utama kolonialisme adalah kepentingan ekonomi. Kebanyakan koloni yang dijajah adalah wilayah yang kaya akan bahan mentah. Istilah kolonialisme bermaksud memaksakan satu bentuk pemerintahan atas sebuah wilayah atau negeri lain, atau tanah jajahan, atau satu usaha untuk mendapatkan sebuah wilayah baik melalui paksaan atau dengan cara damai. Penaklukan atas sebuah wilayah bisa dilakukan secara damai atau paksaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Negara yang menjajah menggariskan panduan tertentu atas wilayah jajahannya, meliputi aspek kehidupan sosial, pemerintahan, undang-undang, dan sebagainya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa tujuan kolonialisme yaitu untuk memonopoli kekuasaan sumber daya manusia, tenaga kerja, dan daerah perdagangan. Selanjutnya yang kedua, pengertian kolonialisme. Kolonialisme berasal dari kata kolonus atau kolonia yang berarti suatu usaha untuk mengembangkan kekuasaan suatu negara di luar wilayah negara tersebut. Awalnya, hal ini dikaitkan dengan orang-orang Romawi yang bermukiman di negeri-negeri lain dengan tetap mempertahankan kewarganegaraan mereka. Kata kolonialisme kemudian diartikan sebagai penaklukan dan penguasaan atas tanah dan harta penduduk asli oleh penduduk pendatang. Jadi dapat disimpulkan
bahwa pengertian dari kolonialisme adalah suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain, tetapi masih tetap berhubungan dengan negara asalnya. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, latar belakang kolonialisme. Revolusi industri yang memberikan pengaruh terhadap perekonomian, khususnya di kawasan Eropa, telah mendorong negara-negara barat untuk melakukan penjelajahan samudra. Penjelajahan ini bertujuan untuk mencari daerah yang akan dijadikan jajahan. Di daerah-daerah yang telah berhasil dikuasai, para penjelajah melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam dan memasarkan hasil industrinya dari negaranya. Pada awal kedatangannya, para penjelajah yang menemukan daerah baru dan mendarat di suatu tempat memperkenalkan dirinya sebagai pedagang. Mereka melakukan interaksi perdagangan dengan penduduk pribumi. Bahkan di antara mereka ada pula yang mendirikan pemukiman atau koloni. Maka meluaslah kekuasaan mereka sampai Sumatera, terkhususnya Kota Padang dan Muko-Muko Bengkulu. Pada perkembangan selanjutnya, tanpa disadari oleh penduduk pribumi daerah itu, oleh mereka dianggap sebagai daerah miliknya. Dengan luasa mereka mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan yang ada di daerah baru itu. Dalam sistem politik, pendudukan, dan penguasaan suatu daerah oleh negara lain disebut penjajahan atau istilah populernya disebut kolonialisme. Sekian dari materi saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Masjid Muhammadan. Masjid Muhammadan adalah salah satu masjid tertua di Indonesia sekaligus cagar budaya yang terletak di Kelurahan Pasagadang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Masjid ini merupakan masjid peninggalan sejumlah Muslim keturunan India di Padang yang dibangun pada tahun 1843. Masjid dengan arsitektur bercorak India ini berada dalam kawasan Kota Tua Padang, yakni kawasan sehiliran Batang Arau di sekitar Pelabuhan Muara. Keberadaan masjid ini turut berperan dalam penyebaran agama Islam dan perjalanan sejarah Kota Padang. Masjid ini berada di Jalan Pasabatipuh yang berdiri berjejer mengikuti rangkaian bangunan tua di sepanjang jalan tersebut. Saat ini, selain digunakan untuk aktivitas ibadah umat Islam, masjid berlantai 3 ini menjadi salah satu daya tarik wisata terkenal di Kota Padang. Masjid Muhammadan tercatat sebagai salah satu masjid tertua di Kota Padang selain Masjid Raya Genting yang merupakan masjid tertua di kota itu. Masjid ini dibangun pada tahun 1843 oleh sekelompok Muslim yang mayoritas berasal dari India. Mereka kemungkinan datang bersama tentara Inggris, kemudian membentuk komunitas di dekat Pelabuhan Muara. Tempat masjid ini berdiri oleh masyarakat Minangkabau, dijuluki sebagai Kampung Keling, yang merupakan pusat perniagaan di Kota Padang pada saat itu. Masjid ini pada awalnya terbuat dari kapur, pasir, dan gula. Kemudian, tanpa mengubah bentuk aslinya, sejak awal abad ke-20 diganti dengan semen. Arsitektur yang melekat pada masjid ini secara keseluruhan dipengaruhi oleh corak India, terutama pada bagian depan atau fasad yang bercat putih dengan hiasan ornamen berwarna hijau.
Fasad tersebut disanggah oleh 7 tiang. Ditambah pada bagian terkiri dan terkanannya masing-masing menyatu dengan sebuah bangunan berbentuk menara. Namun, bagian atas salah satu menara masjid ini sempat runtuh sepanjang 1 meter akibat gempa bumi pada tahun 2009 yang tak lama kemudian diperbaiki dengan bantuan dari Yayasan Satu untuk Negeri TV One. Masjid ini memiliki denah berukuran lebar 15 meter dan panjang 25 meter yang bangunannya terdiri dari 3 lantai. Lantai dasar merupakan tempat salat, sementara lantai 2 dan 3 merupakan tempat istirahat yang juga digunakan untuk beberapa keperluan lain seperti memasak. Di tempat salat tidak terlihat mimbar seperti umumnya masjid yang ada di Padang, melainkan hanya jendela berbentuk seperti mimbar dan ditutupi kain hijau berlambang bulan dan bintang. Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa di Indonesia pada umumnya. Dikarenakan pada umumnya Indonesia penganut kepercayaan tradisional Tionghoa sering disamakan sebagai penganut agama Tridharma, Taoisme, Konghucu. Maka kelenteng dengan sendirinya dianggap tempat ibadah Tridharma, Taoisme, Buddhisme, dan Konghucu. Di beberapa daerah, kelenteng juga disebut dengan istilah tokong karena diambil dan bunyi suara lonceng yang bunyinya pada saat menyelenggarakan upacara. Kelenteng bagi masyarakat Tionghoa tidak hanya berarti sebagai tempat ibadah saja. Kelenteng mempunyai peran sangat besar dalam kehidupan komunitas Tionghoa di masa lampau. Padang juga punya kota tua di Kampung Pondok. Di sana dapat dijumpai kelenteng Seihinkyong yang bersejarah. Kelenteng ini pertama dan tertua keberadaannya di Ranah Minang. Kelenteng Seihinkyong ini pada awal mulanya bernama Kelenteng Kwan Im Teng yang dibangun sekitar tahun 1861 saat pedagang dari marga Dijiang dan Juang Video menginjak kakinya di Padang. Dulunya kelenteng ini bermaterialkan kayu dan beratapkan daun rumbia. Pada tahun 1861 dikarenakan kecerobohan Seikong atau pendeta telah terjadi kebakaran yang menghancurkan kelenteng. Baiklah, saya Rohaza Mesardi ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah singkat Kota Tua di Padang. Kota Tua Padang juga dikenal dengan sebutan Lama atau Muaro. Adalah kawasan yang meliputi cagar budaya di sehiliran Sungai Batangarau yang merupakan peradaban pertama di Kota Padang. Secara administratif, Kota Tua Padang mencakupi sebagian wilayah 2 kecamatan, yaitu Padang Barat dan Padang Timur. Kota Padang adalah salah satu kota tertua di pantai barat Sumatera Lautan Hindia. Sebelum abad ke-17, Kota Padang dihuni oleh para nelayan, petani garam, dan pedagang. Dan pada tahun 1667, Belanda membangun gudang-gudang untuk menumpuk barang sebelum dikapalkan melalui pelabuhan Muaro Padang yang berada di Muaro Batang Sungai Arau. Kawasan inilah yang merupakan kawasan awal Kota Tua Padang, sehingga saat itu Kota Tua Padang dijadikan pusat perdagangan oleh Belanda yang dibuktikan dari banyaknya etnis-etnis yang tinggal di sekitaran daerah Kota Tua seperti etnis Cina, India, Arab, dan Jawa.
Dan peninggalan-peninggalan yang terdapat di Kota Tua Padang ini adalah Gedung GWRI, Museum Bank Indonesia, Sperbank, Kelenteng, dan Masjid Muhammadan. Dan saya di sini ingin menjelaskan tentang Gedung GWRI. Kota Padang memiliki sederet bangunan tua yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Dengan berkelana di seputaran Jalan Batangharo, kawasan Kota Tua Padang ini, kita dapat menjumpai satu gedung yang menarik untuk menjelajahi dan seakan membawa kita untuk berkelana melewati peradaban Padang tempo dulu. Dan Gedung GWRI ini berdiri pada tahun 1816 yang identik dengan khas Belanda yang memiliki lebih kurang 4 lantai ditambah ruangan atap. Dan GWRI ini adalah gedung paling terkenal di Kota Tua Padang yang telah berusia kurang lebih dari 200 tahun. Dan bangunan ini masih asli dari Belanda yang pondasinya berasal dari Jerman dan belum ada perubahan atau renovasi yang dilakukan oleh pemerintah. Ternyata gedung ini merupakan sebuah perusahaan yang terkenal di zamannya dan memiliki beberapa kantor lainnya untuk di bidang keuangan, perdagangan, distribusi, dan administrasi perusahaan. Dan gedung yang di Padang ini merupakan cabang perusahaan yang berpusat di Batavia. Dan dahulunya gedung ini merupakan gedung terbesar dan tercantik. Namun, kini gedung ini digunakan sebagai gedung penyimpanan barang dan sesepuh di kawasan ini. Namun sayangnya gedung ini kurang terawat dan banyak bagian di bangunannya yang mengalami kerusakan, dan gedung ini telah ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya di Kota Padang dan kemudian telah mendapatkan registrasi bangunan cagar budaya nasional. Sekian dari saya, terima kasih. Museum Bank Indonesia Padang. Museum Bank Indonesia terletak di Jalan Batangharo, nomor 60, Kelurahan Merok Nipah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, atau depan Jalan Siti Nurbaya. Bangunan ini telah masuk daftar inventaris cagar budaya di Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat. Gedung De Javasche Bank atau Bank Indonesia ini merupakan cabang yang ketiga setelah Surabaya dan Semarang dan pertama di luar Pulau Jawa. Selain di Padang, De Javasche Bank tersebar di 12 kota penting Indonesia pada zaman kolonial Belanda, yaitu Banda Aceh, Medan, Bandung, Cirebon, Jakarta, Solo, Malang, dan lain-lain. Pada tahun 1912, De Javasche Bank berencana membangun gedung baru di dekat pelabuhan Muara. Akan tetapi, karena ada kendala perizinan, pembangunannya baru terrealisasi pada tahun 1921. Pada waktu itu, kawasan Muara direncanakan menjadi area pelabuhan, sehingga bangunan yang tidak terkait dengan pengembangan pelabuhan laut sulit mendapatkan izin. Akhirnya, pada tanggal 31 Maret 1921, pembangunan gedung De Javasche Bank yang baru mulai dilakukan. Javasche Bank mulai difungsikan. Pada saat itu, Gubernur De Javasche Bank dijabat oleh Mr. L.J. A. Tripp pada 1 Juli 1953. Menyusul kemerdekaan Indonesia, Bank Indonesia Cabang Padang pindah ke Jalan Sudirman, Padang, pada bagian depan gedung Bank Indonesia sebelum pembangunan Jembatan Siti Nurbaya. Arsitektur bangunan ini sedikit mengambil gaya rumah pendopo Jawa. Pintu-pintunya dibuat lebar dan tingginya bergaya Eropa.
dan puncak atapnya berbentuk seperti kubah masjid. Sekarang bangunan ini oleh pihak Bank Indonesia Cabang Padang dijadikan sebagai museum dan kantor bank di kubah masjid. Sekarang bangunan ini oleh pihak Bank Indonesia Cabang Padang dijadikan sebagai museum dan kantor Bank Indonesia Cabang pindah ke Jalan Sudirman Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Gedung Padang Superbank. Gedung Padang Superbank didirikan pada tahun 1908. Gedung berlantai 2 dengan tinggi 35 meter ini bergaya neoklasik yang mendapat pengaruh dari Art Deco. Berbicara tentang arsitekturnya, pada bagian atap berbentuk piramid yang dibalut dengan sentuhan susunan kotak dihiasi ventilasi bulat dan setengah lingkaran yang berukuran besar. 3 jendela berukuran lebar berwarna-warni menghiasi lantai 2 gedung ini, dan pada bagian pintu masuk yang berukuran besar diapit dengan 2 jendela besar khas neoklasik. Dahulunya gedung ini digunakan sebagai kantor Bank Tabungan Sumatera Barat sebelum direnovasi pada tahun 1992. Dan pada tahun 1994, gedung ini dijadikan tempat penginapan atau homestay, dikenal dengan nama Hotel Batang Arau. Gedung yang terdiri dari 2 lantai ini, pada lantai 1 digunakan sebagai restoran dan bar serta klinik kesehatan, dan pada lantai 2 digunakan sebagai tempat penginapan. Dan di salah satu ruangan yang dijadikan kamar hotel masih dapat dilihat kotak brankas peninggalan bank zaman Belanda ini. Mungkin sekian, terima kasih. Benteng Anna sendiri diambil dari nama seorang bangsawan, yaitu Koningin Ine van Engelen. Saat ini kondisi Benteng Anna telah rusak parah alias runtuh dan hanya menyisakan puing-puingnya saja. Akibat terjadinya erosi sungai Selagan yang berdekatan dengan pantai. Menurut informasi, tahun 1950-an benteng ini masih ada. Namun dengan runtuhnya bangunan benteng menyebabkan bentuk asli benteng sulit untuk diketahui wujudnya. Di benteng ini konon terdapat lorong-lorong untuk tempat persembunyian jika diserang musuh. Ada yang menduga-duga bentuk benteng seperti limas, namun hal ini masih memerlukan pembuktian yang panjang melalui penelitian mendalam. Mengingat di atasnya sudah ditutupi oleh rumput-rumput yang kontur tanahnya bergelombang. Selain itu, di sekeliling benteng juga terdapat pohon-pohon yang cukup rindang. Untuk mengetahui bentuk asli benteng ini, instansi terkait pernah mengadakan sayembara untuk membuat gambar miniatur Benteng Anna, tetapi sampai saat ini belum ada respon dari masyarakat yang mengetahui historinya. Namun kenyataannya kondisi Benteng Anna sekarang ini sudah rusak dan tidak terawat lagi. Banyak peninggalannya sudah hilang seperti peluru meriam. Namun ada mitos yang sangat terkenal dari Benteng Anna, yaitu konon katanya di sekitaran Benteng Anna terdapat lorong-lorong bawah tanah yang menghubungkan Benteng Anna dengan Benteng York dan Benteng Marlborough yang berada di selatan Sumatera atau tepatnya di kota Bengkulu. Tetapi pada saat ini tidak ada orang yang mengetahui pasti di mana letak lorong tersebut. Pada saat ini benteng hanya menyisakan puing-puing reruntuhannya saja dan ada meriam yang terletak di depan benteng. Setelah dari Belanda, selanjutnya kita terbang ke Inggris, di mana Inggris mulai menancapkan taringnya setelah adanya Traktat London yang menyebabkan Raffles menjabat menjadi gubernur jenderal. Salah satu daerah kekuasaan Inggris yang paling dikenal adalah Bengkulu. Hal ini dibuktikan dengan adanya Benteng Marlborough, yaitu benteng terbesar di Asia Tenggara yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Kekuasaan Inggris di Bengkulu berlangsung selama 140 tahun, yaitu dari tahun 1685 Masehi sampai dengan 1825 Masehi.
Adapun kedatangan Inggris ke Bengkulu dilatar belakangi dari dua versi, yaitu yang pertama menurut buku Bengtsolen yang ditulis oleh Alan Harville pada tahun 1995. Perubahan ini disebabkan dengan adanya surat permintaan dari para penguasa di Bengkulu yang mereka terima 2 hari menjelang keberangkatan utusan AIC dari Madras menuju Pariaman. Sedangkan menurut buku yang kedua, yaitu buku Bengkulu dalam Sejarah yang ditulis oleh Firdaus Burhan pada tahun 1988, perubahan ini disebabkan oleh kesalahan navigasi atau pelayaran oleh Inggris itu sendiri, yaitu di mana mereka ingin menuju Pariaman, namun dari adanya permintaan dari para penguasa Bengkulu setelah utusan AIC tersebut mendarat di Bengkulu. Pada tahun 1717, pos dagang AIC Inggris dipindahkan ke Mungko-Mungko. Pos ini diperkuat oleh sebuah benteng yang diberi bangunan tembok yang kokoh yang dikenal dengan nama Benteng Anna. Fort Anna atau dikenal dengan nama Benteng Anna merupakan salah satu benteng peninggalan Inggris yang berada di pantai barat Sumatera. Benteng Anna merupakan salah satu benteng peninggalan Inggris selain Benteng York dan Benteng Marlborough. Benteng Anna didirikan oleh kolonial Inggris atau Kongsi Dagang Inggris yang bernama East India Company atau IAC pada tahun 1798 yang terletak di selatan Sungai Selagan yang berada di Koto Jaya, Kabupaten Mungko-Mungko, Provinsi Bengkulu. Pada masa itu, Benteng Anna dipergunakan untuk pertahanan perang dan aktivitas perdagangan hasil bumi. Nama Benteng Anna sendiri diambil dari nama seorang bangsawan, yaitu Koningin Ine van England. Saat ini kondisi Benteng Anna telah rusak parah alias runtuh dan hanya menyisakan puing-puingnya saja. Akibat terjadinya erosi Sungai Selagan yang berdekatan dengan pantai. Menurut informasi, tahun 1950-an benteng ini masih ada. Namun dengan runtuhnya bangunan benteng menyebabkan bentuk asli benteng sulit untuk diketahui wujudnya. Di benteng ini konon terdapat lorong-lorong untuk tempat persembunyian jika diserang musuh. Ada yang menduga-duga bentuk benteng seperti limas, namun hal ini masih memerlukan pembuktian yang panjang melalui penelitian mendalam. Mengingat di atasnya sudah ditutupi oleh rumput-rumput yang kontur tanahnya bergelombang. Selain itu, di sekeliling benteng juga terdapat pohon-pohon yang cukup rindang. Untuk mengetahui bentuk asli benteng ini, instansi terkait pernah mengadakan sayembara untuk membuat gambar miniatur Benteng Anna. Tetapi sampai saat ini belum ada respon dari masyarakat yang mengetahui historinya. Namun kenyataannya kondisi Benteng Anna sekarang ini sudah rusak dan tidak terawat lagi. Banyak peninggalannya sudah hilang seperti peluru meriam. Namun ada mitos yang sangat terkenal dari Benteng Anna, yaitu konon katanya di sekitaran Benteng Anna terdapat lorong-lorong bawah tanah yang menghubungkan Benteng Anna dengan Benteng York dan Benteng Marlborough yang berada di selatan Sumatera atau tepatnya di kota Bengkulu. Tetapi pada saat ini tidak ada orang yang mengetahui pasti di mana letak lorong tersebut. Pada saat ini benteng hanya menyisakan puing-puing reruntuhannya saja dan ada meriam yang terletak di depan benteng. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video YouTube kami. Dari materi yang dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi, dapat kita tarik sedikit kesimpulan bahwasanya jejak-jejak sejarah ataupun jejak-jejak kolonialisme yang ada di Kota Padang dan Mungko-Mungko seperti yang ada di Kota Padang, yaitu Kota Tua, di mana Kota Tua ini memiliki seperti Sperbank, Klenteng, dan Goeri. Dan adapun pada bagian Mungko-Mungko adanya Benteng Anna, yaitu peninggalan dari Inggris pada masa kedudukan Raffles. Dan adapun saran dari kami sebagai pemateri, yaitu sebaiknya gedung-gedung di Kota Tua itu direnovasi agar banyak dikunjungi oleh orang-orang luar. Dan jagalah
selalu cagar budaya yang abadi negeri kita ini. Mari selamatkan aset sejarah bangsa yang nyaris musnah. Sama-sama kita mengingat jas merah. Dan jangan sekali-sekali kita melupakan sejarah. Sekian, terima kasih.